Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arlia Melati Putri, Mutiara Pugung Tanpa Etla, dan Ukti Masa'ul Husna. Yuk kita simak pemaparan materi dari kami. Teori belajar konstruktivisme. Materi ini kami susun untuk memenuhi tugas perkuliahan dengan topik pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Sebelum kita mulai membahas mengenai teori belajar konstruktivisme, mari kita ulas kembali makna dari teori belajar. Apa sih itu teori belajar? Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji oleh para ahli. Bisa kita maknai bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa serta perancangan metode pembelajaran yang dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Dilihat dari maknanya, konstruktivisme berasal dari akar kata konstruksi yang berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, mari kita mengenal tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget, yang kedua ada Vygotsky, yang ketiga ada John Dewey. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pandangan Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang sudah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperoleh. Jadi di sini konsepnya adalah kita sebelumnya sudah memiliki pengetahuan. Kemudian kita menemukan pengetahuan baru lagi. Kedua pengetahuan ini nantinya akan saling berintegrasi, melebur menjadi satu konsep baru. Nah, menurut Jean Piaget, proses perkonstruksian meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan atau equilibration. Skemata itu apa? Skemata merupakan sekumpulan konsep-konsep atau struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh seseorang. Jadi, sebelumnya kita sudah memiliki konsep-konsep atau pengetahuan. Nah, nantinya akan terjadi proses integrasi dengan pengalaman baru atau pengetahuan baru. Nah, proses integrasi ini disebut dengan asimilasi, di mana pengalaman baru atau pengetahuan baru ini nanti akan masuk ke dalam skema yang sudah ada. Nah, bagaimana proses asimilasi dan skema ini yang sudah ada ini akan melebur menjadi satu? Tentunya dibutuhkan akomodasi untuk memodifikasi atau membentuk skema yang sudah ada supaya bisa cocok dengan pengalaman atau pengetahuan yang baru. Nah, nantinya dari kedua proses peleburan ini akan terjadi suatu keseimbangan di antara asimilasi dan akomodasi, sehingga muncul konsep baru, di mana pengetahuan-pengetahuan baru ini nantinya akan menyatu dan menjadikan adanya pengetahuan atau suatu konsep yang baru. Selanjutnya mengenai pandangan Lev Vygotsky. Ada 2 poin utama. Yang pertama adalah zone of proximal development. Bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan diri, yaitu zone of proximal development atau ZPD, atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Di dalam bukunya Mind in Society, Development of Higher Psychology Process, ZPD dijelaskan sebagai
jarak antara tingkat perkembangan yang sebenarnya ditentukan dari penyelesaian masalah secara mandiri dan pada potensial tingkat perkembangan yang ditentukan melalui penyelesaian masalah di bawah arahan dari orang dewasa atau secara kolaboratif dengan rekan yang lebih mampu. Secara singkat, ZPD menegaskan potensial perkembangan yang bisa terjadi dengan memberikan anak kesempatan untuk berkolaborasi dengan seseorang yang lebih tahu. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai scaffolding. Scaffolding merupakan tahap pemberian bantuan pada tahap awal pembelajaran kepada orang yang sedang belajar sesuatu hal. Singkat kata, scaffolding adalah proses memberikan bantuan dalam sesuatu yang belum dikuasai pembelajar dari seseorang yang lebih tahu. Kemudian menurut John Dewey, belajar bergantung pada pengalaman dan minat peserta didik itu sendiri. Karena di sini belajar bersifat aktif, langsung terlibat dan berpusat pada anak atau student-centered learning dalam konteks pengalaman sosial. Jadi, pengetahuan itu tidak seperti dulu yang hanya bersumber pada guru, tetapi juga bisa melalui peserta didik itu sendiri. Jika kita ingin melakukan sesuatu, mungkin kita bisa menggunakan metode pembelajaran brainstorming, di mana kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari satu siswa dengan siswa yang lain, kemudian kita diskusikan bersama atau kita sesuaikan sehingga mengerucut menjadi satu kesimpulan atau satu konsep baru yang nantinya bisa dikonstruksi masing-masing peserta didik itu sendiri. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Ciri-ciri yang pertama, konstruktivisme menempatkan pembelajaran sebagai kegiatan belajar yang berpusat pada siswa. Ciri-ciri yang kedua, pembelajaran difokuskan pada makna, proses, interaktif, dan responsif terhadap minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Biasanya, siswa lebih berinisiatif untuk belajar dan bertanggung jawab atas pembelajarannya. Saat di dalam kelas, biasanya, teori belajar konstruktivisme menggunakan pembelajaran dalam bentuk kelompok yang heterogen. Heterogen bermaksud mempromosikan keterampilan sosial dan berkomunikasi dan berkolaborasi. Konstruktivisme juga menempatkan guru sebagai fasilitator yang melatih, mendorong, dan membantu siswa serta menilai pemahaman atas pengetahuannya. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme yang terakhir adalah guru membimbing siswa berpikir kritis dengan mendorong interaksi siswa satu dengan siswa yang lainnya. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Menurut George E. Helin dalam Fatma Sukmawati tahun 2023, prinsip teori konstruktivisme yang didasarkan pada keyakinan bahwa belajar terdiri dari makna-makna yang dibangun oleh individu dan menunjukkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, belajar adalah proses aktif di mana pembelajar menggunakan masukan dan konstruksi atau membangun sensorik, berarti keluar dari kepasifan siswa itu sendiri, dan menekankan bahwa pembelajar perlu melakukan sesuatu. Artinya, pembelajaran tersebut melibatkan keterlibatan siswa dengan dunia. Yang kedua, siswa belajar untuk belajar sebagaimana cara mereka belajar. Karena dalam teori konstruktivisme, pembelajaran terdiri dari membangun makna dan membangun sistem makna, maka pembelajaran harus disesuaikan dengan cara siswa belajar, yaitu dengan menyesuaikan gaya belajar.
Contohnya, gaya belajar auditori, visual, dan juga kinestetik. Yang ketiga, prinsip teori belajar konstruktivisme, yaitu pembelajarannya harus melibatkan bahasa-bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi pembelajaran, di mana pembelajaran harus memiliki makna yang berarti bahasa sangat penting dalam pembelajarannya. Ketika pembelajaran melibatkan bahasa-bahasa yang dipahami oleh siswa, maka pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Prinsip yang keempat, belajar adalah aktivitas sosial. Pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme sangat berkaitan dengan hubungan kita dan manusia lain, guru, teman, dan juga keluarga. Prinsip yang kelima, pembelajaran bersifat kontekstual. Dalam artian, belajar memiliki hubungan dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, dan juga prasangka kita. Prinsip teori belajar konstruktivisme selanjutnya adalah harus dikaitkan dengan keadaan, di mana seseorang siswa membutuhkan pengetahuan untuk belajar, yang harus memiliki beberapa struktur yang dikembangkan dari pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengajar harus dikaitkan dengan keadaan siswa dan harus menyediakan jalan ke dalam mata pelajaran bagi siswa berdasarkan pengetahuan siswa sebelumnya. Prinsip selanjutnya, karena teori belajar konstruktivisme adalah membangun pengalaman bagi siswa, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk pembelajaran yang signifikan, harus dilakukan peninjauan ide-ide, lalu mencobanya dan menggunakannya. Hal ini membutuhkan waktu. Prinsip teori belajar konstruktivisme yang terakhir adalah pemberian motivasi. Mengapa siswa harus diberikan motivasi? Karena motivasi adalah komponen kunci dalam pembelajaran. Ketika siswa diberikan motivasi, maka siswa akan merasa semangat dan juga berjiwa kompetisi dalam belajar. Selanjutnya adalah kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam teori belajar konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dalam pembelajaran saja, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada siswa atau pembelajaran menjadi lebih aktif dan kreatif. Maksudnya, di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik yang didapatkan di sekolah maupun yang dia dapatkan di luar sekolah. Sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang ia dapatkan tersebut bisa ia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu juga, siswa juga dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah ia dapatkan sebelumnya. Yang ketiga ada pembelajaran jadi lebih bermakna.
Artinya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa juga harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, dengan informasi-informasi yang ia dapatkan baik dari temannya, tetangganya, keluarganya, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya di sini adalah siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkannya. Selanjutnya adalah kekurangan teori belajar konstruktivisme. Di balik sebuah kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yang pertama adalah siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi pengetahuan siswa tidak sesuai dengan hasil konstruksi yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan suatu miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memiliki penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidaklah sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu dan mendorong keaktifan dan kreativitas siswanya. Yang keempat, meskipun guru hanya sebagai pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar, tetapi di samping memiliki kompetensi di bidang itu, guru juga harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit atau motivasi bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang dapat mengapresiasikan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri, berarti guru telah membantu mereka atau peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Contoh kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang telah diterimanya. Contoh yang ketiga adalah mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme yang terakhir adalah siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi, seperti melakukan praktikum sederhana dan mendiskusikan hasil pengamatannya dengan teman sekelompok. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.